Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rasionalisme René Descartes. Sebelum berbicara jauh tentang rasionalisme, mari kita berkenalan dulu dengan René Descartes. René Descartes adalah seorang filosof barat, dikenal dengan bapak rasionalisme modern. Ia lahir pada abad 16, lebih tepatnya di awal era Renaissance atau di akhir abad pertengahan, lebih tepatnya pada tanggal 31 Maret pada tahun 1596 dan wafat pada tahun 1650 Masehi. René Descartes seorang pemikir yang lahir dan berkebangsaan Prancis ya, begitu. Oke, kita berbicara mengenai rasionalisme René Descartes. Bagaimana sebenarnya rasionalisme? Secara bahasa, rasionalisme, secara etimologi, kalau dalam bahasa Inggris itu rasionalisme, yang artinya sesuatu yang ditumpukan sepenuhnya kepada akal, tanpa bantuan hal yang lain selain akal. Artinya rasionalisme itu sesuatu yang sangat berkaitan atau memposisikan akal menjadi yang paling utama. Gitu. Kenapa menjadi akal yang paling utama? Oke, sebenarnya rasionalisme René Descartes ini lahir dari sikap terhadap dominasi gereja pada waktu itu di abad pertengahan akhir di Eropa. Bahwasanya rasionalisme itu berkaitan, berbicara tentang kebenaran, mengenai ilmu pengetahuan, mengenai kebenaran. Ilmu pengetahuan, kebenaran yang positif, yang objektif itu, kebenaran harus rasionalisme, harus rasionalis, artinya harus bisa diterima dan masuk akal. Kenapa harus masuk akal? Dan akal menjadi satu-satunya sumber pengetahuan yang paling positif. Kenapa akal? Pertanyaannya kan seperti itu. Menurut Cartes, kita harus berbicara secara lengkap ya. Pola pikirnya akan saya jelaskan secara sederhana, semoga dapat dipahami. Nah, kita itu sebagai manusia lahir dibekali atau memiliki ide bawaan yang dalam istilah Cartes itu innate ideas. Ada 3 ide bawaan. Yang pertama pengetahuan manusia tentang Tuhan. Sejak lahir itu sudah dibekali menurut Cartes. Sudah ada pengetahuan tentang Tuhan. Kemudian tentang manusia. Maka tentang manusia ini dibagi lagi menjadi dua kategori. Manusia hakikatnya itu ada 2. Ada hakikat materi dan ada hakikat yang immateri. Ada hakikat yang sifatnya bentuk benda atau ya benda seperti badan dan tubuh kita, dan ada hakikat manusia yang sifatnya immateri atau tidak materi seperti ruh, jiwa kalau dalam Islam ya. Nah, jiwa menurut Cartes itu hakikat dari manusia yang immateri. Nah, hakikat dari jiwa yang immateri, jiwa itu adalah hakikatnya manusia. Dan hakikat dari jiwa itu ialah akal atau rasio, rasionalisme menurut Cartes. Berbicara tentang kebenaran, Tuhan membekali itu, maka jika sumber kebenaran kita gunakan bersumber dari hakikat manusia yang materi, yaitu seperti indera penglihatan, perabaan, tangan, pendengaran, telinga, penglihatan mata misalnya, akan sangat mungkin kita terjebak oleh kesalahan. Karena hal-hal yang materi ini sangat mungkin seringkali
tertipu. Nah, maka yang paling tepat yaitu adalah akal atau rasio untuk menjadi sumber kebenaran. Sesuatu dianggap benar jika dia itu masuk akal atau rasional, kata Kartes. Berbicara mengenai rasio atau akal sebagai hakikat dari manusia, apa metode rasionalisme Kartes? Metodenya yaitu keraguan atau doubt method gitu ya. Artinya meragukan segala sesuatu yang sudah sebelumnya dianggap benar oleh kita. Dengan ada gium yang terkenal dari Kartes yaitu cogito ergo sum misalnya. Nah, itu aku berpikir maka aku ada, artinya meragukan segala sesuatu. Manusia dilahirkan dari sejak dalam kandungan sampai dewasa, dia mendapatkan informasi dari berbagai sumber dan tidak tahu informasi mana yang benar dan salah, dan mungkin benar dan mungkin salah. Nah, dia tidak tahu. Maka harus diragukan ulang, diragukan kembali untuk menguji kebenaran itu. Biasanya, Kartes mengibaratkan, menganalogikan dengan contoh apel busuk dalam keranjang. Seperti itu, teori apel busuk dalam keranjang. Kita ini ibarat keranjang dan informasi pengetahuan, ilmu pengetahuan itu adalah apel yang ada dalam keranjang kita, yang ada dalam diri kita. Kita tidak tahu yang mana yang busuk, yang mana yang masih bersih, yang mana yang masih segar, maka kita harus mengeluarkan semuanya dan memilah mana yang bagus kita masukkan, mana yang benar kita ambil, seperti itu. Dari metode keraguan ini, dari doubt method ini, dari René Descartes melahirkan dua alasan besar, dua argumentasi besar dari René Descartes, yaitu argumen mimpi, the dream argument, sama kejahatan iblis, kata Cartes, the evil demon argument, gitu. Mari kita jelaskan mengenai tentang argumen mimpi. Kita hidup, kata Cartes, sama persis seperti kejadian kita dalam mimpi, ketika kita tidur dan bermimpi gitu. Kata Cartes, apa yang menjamin kita dalam hidup ini bahwasanya kita tidak sedang dalam bermimpi? Contohnya, ketika kita dikejar, bermimpi dikejar hewan buas seperti serigala, singa, beruang, kita akan ngos-ngosan, sama seperti sadar waktu sadar itu, Jalan Kartes. Tapi sadar akan mimpi itu ketika kita sudah terbangun dari tidur kita. Sama seperti halnya kita sekarang hidup ya, sadar. Menurut kita ini sekarang sadar. Sama seperti di alam mimpi. Nah, mungkin saja yang kita alami sekarang, yang kita anggap sadar ini sedang tidur. Dan kita akan sadar ketika kita itu sudah terbangun dari mimpi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, kira-kira gitu. Kemudian, the evil demon argument, artinya kejahatan iblis. Kejahatan iblis atau setan ini bisa saja menyesatkan kita untuk menganggap sesuatu dianggap sebagai kebenaran. Awalnya Kartes berbicara tentang Tuhan. Tuhan sebagai sesuatu yang maha kuasa, yang bisa segalanya kepada manusia, bisa saja bertindak membalikkan sesuatu yang kita anggap benar, ternyata salah. Dan sesuatu yang kita anggap salah, benar, kata Kartes. Tapi dia kemudian menyanggah pikirannya sendiri bahwasanya Tuhan tidak mungkin berbuat demikian. Karena Kartes juga orang yang religius, dia beranggapan bahwasanya Tuhan maha pengasih. Dia maha baik, tidak mungkin bertindak seperti itu. Maka lahirlah ini, the evil demon argument. Nah, jika Tuhan tidak mungkin menipu kita,
artinya menyesatkan, sengaja membolak-balikkan sesuatu yang enggak benar ternyata salah kepada manusia, maka sangat mungkin iblis, setan, kejahatan itu akan menipu manusia, kata Kartes. Nah, yang pertama ini tentang the dream, argumen mimpi, itu kan mirip dengan perkataan Sayyidina Ali yang dikutip oleh Imam Ghazali, "An-nasu niyamun, fa'idha matu intabahu." Manusia itu tertidur dan dia akan sadar ketika dia sudah mati atau bangun. Artinya di sini kata kuncinya bahwasanya ada kemiripan gitu. Manusia tertidur, bisa saja, mungkin saja kita sekarang ini tertidur dan tidak sadar. Kita menganggap, wah kita sedang hidup, sadar. Kita tidak tahu hakikat dari semua itu. Allahu a'lam bishawab kan. Dan menariknya, perkataan Sayyidina Ali yang diikuti oleh Al-Ghazali ini diabadikan dalam batu nisannya Annie Mary, seorang orientalis yang mendalami tasawuf ya, yang berkebangsaan Jerman, Annie Mary itu. Nah, kembali lagi kepada pembahasan Kartes tentang rasionalisme ya. Sekedar informasi, ini rasionalisme barat itu di abad 16. Ya, di akhir abad pertengahan. Nah, kalau kita tarik kepada khazanah keilmuan Islam, itu dalam Islam sebelum itu sudah berbicara tentang al-hikmah muta'aliyah seperti itu. Ya, memang ini yang merumuskan, artinya yang mencatat secara utuh tentang epistemologi Islam. Saya akan menyinggung sedikit ya, tapi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang epistemologi Islam. Yang merumuskan secara lengkap yaitu Abid Al-Jabiri, memang tentang perkembangannya yang dimulai oleh Bayani, Irfani, Burhani. Kemudian ya berkembang lagi epistemologi Islam sampai Al-Isyraqi, Surawardi itu. Terus hikmah muta'aliyah, Sadruddin Syirazi. Nah, di Islam itu menurut pandangan saya, misalnya Burhani. Burhani itu, epistemologi Burhani, rasionalisme. Tapi menariknya, rasionalisme dalam Islam tidak sama sekali mengklaim bahwasanya akal sesuatu yang paling paten, yang paling benar. Memang akal itu yang utama menurut Burhani. Tapi Burhani juga tidak lepas pijakan dari nas atau dari teks memahaminya. Dan tokoh-tokoh Burhani seperti misalnya filosof Muslim seperti Al-Gindi misalnya, seperti Ghazali menurut saya itu dia memiliki lengkap metodenya, epistemologinya. Artinya tidak hanya Irfani, tidak hanya Bayani dan Burhani, tapi juga dia rasionalis, tapi juga tidak melepaskan diri dari teks. Seperti itu. Dan beliau juga orang yang menajamkan atau menggunakan irfannya, kesadarannya, penuh kesadaran. Artinya bukan hanya sekedar ilminya, bukan sekedar ilmunya saja, tapi arifnya gitu. Kembali lagi kepada Kartes ini. Menurut saya, ini kemajuan yang perlu kita sadari sebenarnya sebagai generasi muslim, bahwasanya pendahulu kita sudah memiliki kelengkapan cara berpikir. Ya, bagaimana ia menggabungkan tentang akal, intuisi, kemudian analisa pada teks sumber utama, begitu. Jadi tidak bergerak secara partikular atau juz'iyah, lengkap. Kembali kepada rasionalisme. Nah,
Kemudian dalam rasionalisme Cartes itu, selain memiliki dua gagasan besar, dua argumen besar, the dream argument sama evil demon argument, Cartes juga kurang lebih membagi beberapa hal, 4 langkah. Ini bisa ditemukan teman-teman kalau melacak dalam bukunya Discourse on Method ya, gitu. Yang pertama, jangan pernah menerima apapun yang tidak jelas kebenarannya sehingga menghilangkan semua keraguan. Artinya kita menerima informasi, menerima ilmu, pengetahuan. Jika kita masih ragu, ya lebih baik ditolak. Ditolak dalam artian kita kritisi ulang, kita tinjau ulang, kita kaji ulang. Kecuali kebenaran itu memang benar-benar sudah hakul yakin pada diri kita. Kemudian langkah yang kedua yaitu membagi tiap-tiap kesulitan yang kita teliti menjadi sebanyak-banyak bagian untuk memperoleh penyelesaian. Artinya kita bagi, kita klasifikasi permasalahannya, kita bagi objek penelitiannya. Kemudian langkah yang ketiga, mengarahkan pikiran sedemikian rupa agar teratur, sehingga teratur. Pikiran kita itu konsisten dan teratur. Ibarat tangga, 1, 2, 3, itu tidak melompat tiba-tiba tangga ke-7. Artinya logika, cara berpikir kita itu runut, konsisten dan teratur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu, kira-kira teratur seperti itu. Kemudian yang keempat, Cartes membagi agar kita itu membuat perhitungan yang lengkap, ditinjau secara menyeluruh, sehingga tidak ada unsur-unsur yang terlewatkan untuk diteliti. Tidak ada satupun yang terabaikan atau terlewatkan. Nah, kira-kira begitu. Setelah itu, bolehlah informasi ilmu itu yang kita dapatkan bisa dianggap sebagai kebenaran valid jika sudah melewati tahap pengujian atau dengan keraguan, dengan metode keraguan itu, doubt method itu, kemudian dirinci metodenya dengan 4 hal itu tadi. Jika informasi ilmu yang kita dapatkan sebelumnya bertahan sebagai kebenaran, kebenarannya itu masih bertahan setelah diuji, maka kemungkinannya akan menguatkan kebenaran itu sendiri. Dan jika sebaliknya, kebenaran yang kita dapatkan sebelumnya itu runtuh ketika diuji, gagal ketika diuji, maka dia gagal pula sebagai kebenaran yang valid. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja penyampaian dari saya mengenai rasionalisme René Descartes. Semoga ini bisa dipahami, semoga ini bisa mudah dipahami. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Jika ada koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Allahu a'lam bishawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.